Safina hanya tersenyum. Semakin merangsek ke dalam pelukan sang suami seiring angin yang semakin mengencang. Apalagi saat malam kian larut. Hingga akhirnya sepasang suami istri itu memutuskan untuk tidur. Mengistirahatkan badan untuk memulai penjelajahan hari esok. Beruntung, pagi ini, kondisi Safina mulai membaik. Sakitnya sedikit berkurang meski masih tersisa. Hanya saja cara jalannya belum normal sepenuhnya. Masih ada jarak antara kaki satu dengan yang lainnya. "Mas, cara jalanku masih aneh gak sih?" tanya Safina. Soalnya berasa ada yang mengganjal di bagian bawah. Mengganggu sekali. "Gak apa-apa. Nanti juga terbiasa. Aku udah searching di Google katanya normal. Lama-kelamaan akan biasa lagi," timpal Aldi. "Tapi di bawah jalan gak sakit kan?" "Sedikit," Safina menyahut singkat. "Tapi gak apa-apa kok. Masih kuat." Aldi mengangguk. Setelah sarapan, akhirnya mereka memulai perjalanan. Mengunjungi beberapa tempat wisata yang sudah tertera di waiting list sebelumnya. Tak sedikit momen itu diabadikan keduanya. Berfoto di setiap tempat dengan pose berbeda-beda. Tak lupa diposting di media sosial untuk menyimpannya, jaga-jaga andai suatu saat ponsel kenapa-kenapa. Foto-foto itu sontak lewat di beranda Kania. Dia yang masih memfollow Aldi tanpa sengaja melihat semuanya. Lukanya kembali basah. Namun ia tak ingin larut dalam kesedihan. Gegas Kania menekan tombol blokir. Tak ingin lagi menyaksikan hal-hal yang membuat hatinya remuk redam. Tak ingin juga terus meratapi nasibnya. Kini waktunya ia memulai hidup baru tanpa mengenang lagi masa lalu. Cintanya untuk Aldi memang belum pudar. Tapi satu-satunya cara adalah merelakannya dan tak mengingatnya lagi. Mencoba menghapus memori tentang semua hal yang ada Aldi di dalamnya. "Kania, kamu bersiap ya?" Katanya mau ke panti, tutur Bu Rania yang nyelonong memasuki kamar sang putri karena pintunya terbuka. "Sekarang, Ma?" tanya Kania. "Iya. Sekalian mengantarkan bantuan rutin," balas Bu Rania. Kania mengangguk cepat. Dia memang pernah meminta kepada kedua orang tuanya untuk mengunjungi panti di mana dirinya diambil dulu. Hanya ingin tahu, dari mana dirinya berasal. Mungkin juga ada sedikit petunjuk di mana kedua orang tua kandung dirinya yang sesungguhnya. 19. Hanya berselang beberapa menit, Kania sudah siap. Mengenakan kardigan abu dengan rambut diikat ke atas. Simpel dan tidak bikin gerah. "Sama Papa juga?" tanya Kania begitu melihat Pak Amar muncul. "Iya. Kebetulan Papa ada waktu sedikit luang. Jadi bisa mengantar kalian berdua. Gak perlu pakai sopir," timpal Pak Amar. "Sudah lama kan kita gak pergi bersama." Kania tersenyum cerah. Senang kedua orang tuanya punya waktu sedikit saja untuknya. Hal yang dulu jarang didapatkan dirinya. Kecuali hari-hari libur yang kadang itu pun masih diisi dengan kesibukan. Mobil yang dikendarai Pak Amar melaju menuju panti di bawah langit yang mulai redup. Tak terlalu panas karena siang nyaris terkikis. Menuju sore yang udaranya tak lagi terlalu menyengat. Kapan-kapan,
kita jalan-jalan bareng lagi, ya. Liburan sama-sama. Bareng Safina dan suaminya juga biar makin ramai, tutur Bu Rania. Wah, boleh tuh, Ma. Pak Amar menyahut antusias. Sedangkan Kania hanya tersenyum tipis. Gimana, Kan, mau gak? Tanya Bu Rania. Nanti, tunggu Kania punya suami juga, sahut Kania asal. Hanya bermaksud mengulur waktu sampai yang tak bisa ditentukan. Sepertinya putri kita yang satu lagi sudah benar-benar siap untuk menikah, Ma, kelakar Pak Amar. Sudah siap juga untuk apa kalau calonnya gak ada, timpal Kania. Kalau soal calon gampang, tinggal bilang ingin yang kriterianya seperti apa. Nanti biar carikan, balas Pak Amar. Kania terdiam. Tentu karena di atas sungguh-sungguh sedang ingin dicarikan jodoh. Hanya ingin mencari pelarian dari luka hatinya yang tak kunjung sembuh. Kita siap-siap jadi pengantin baru lagi ini Ma. Cuma berdua di rumah karena anak-anak diboyong suaminya masing-masing, imbuh Pak Amar. Ada tawa kecil di akhir kalimatnya. Tawa getir seorang ayah kala menyadari putri-putrinya sudah dewasa kini. Bukan lagi anak kecil yang selalu ada dalam kungkungan dirinya. Emang iya, kan? Bu Rania bertanya sendu. Gak tahu, Ma. Lihat nanti. Lagian juga Kania gak tahu kapan nikah. Entah tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi, sahut Kania. Percakapan satu keluarga kecil itu terhenti saat mobil memasuki pagar bangunan. Tertulis Panti Asuhan Harapan Kasih di pelang begitu memasuki pagar. Mata Kania langsung tertuju keluar. Memindai setiap pemandangan di sel sekitar panti tersebut. Ayo, sayang, kita turun. Sudah sampai. Ajak Bu Rania. Dia turun lebih dulu, disusul Pak Amar yang membantu Kania turun dan menaiki kursi rodanya lagi. Kania masih terdiam. Pandangannya tak kelas dari setiap sudut panti. Di mana ada beberapa alat bermain anak seperti ayunan dan perosotan. Suara gelak tawa anak-anak pun terdengar nyaring diikuti derap kaki mungil. 20. Yang berlarian. Kita ke dalam dulu. Temui Ibu Panti, tutur Pak Amar seraya mendorong kursi roda Kania. Belum sampai teras, langkah Pak Amar terhenti melihat seseorang yang sangat dikenalnya keluar dari kantor panti. Loh, Rangga, ngapain di sini? Tanya Pak Amar. 21. Bukan hanya Pak Amar yang terkejut tapi juga Rangga. Lelaki itu sempat terdiam hingga akhirnya tersenyum ramah. Pak Amar, sapa Rangga sembari menyalami sopan. Saya habis, belum sempat Rangga meneruskan ucapannya, seorang wanita parubaya keburu muncul. Tersenyum hangat melihat keberadaan Pak Amar dan Bu Rania. Masya Allah Bu Rania, sapanya seraya mendekat. Ia langsung menyalami Bu Rania dan Pak Amar bergantian. Ini siapa? Tanya wanita tersebut. Kania, Bu, jawab Bu Rania. Masya Allah, ini Kania. Sudah sebesar ini ternyata. Cantik sekali, balas Bu Panti. Kan, ini Bu Panti, tutur Bu Rania.
Kania tersenyum tipis lalu menyalami wanita yang mengenakan jilbab lebar tersebut. Oh, iya. Pak Amar kenal Rangga juga? Tanya Bu Panti. Iya, saya mengenalnya, timpal Pak Amar. Pak Amar ingat anak laki-laki yang dulu hampir diadopsi. Tapi karena Bu Rania menginginkan anak perempuan, jadi Pak Amar mengurungkannya. Dan anak laki-laki itu, Rangga. Bu Panti menepuk pelan pundak Rangga sambil tersenyum. Pak Amar terdiam dengan mata menerawang. Mengenang masa lalu di mana dia merasa tertarik saat melihat anak laki-laki berusia hampir 5 tahunan yang sedang bermain di halaman panti. Anak laki-laki itu terlihat tampan dan bersih. Namun saat mengatakannya pada Bu Rania, istrinya itu kuku ingin anak perempuan sebagai pengganti putrinya yang hilang. Hingga memutuskan untuk mengadopsi Kania yang usianya tak beda jauh dengan Sania. Saya ingat. Ternyata anak itu adalah Rangga ya. Benar-benar tidak menyangka, imbu Pak Amar akhirnya. Iya. Tak berselang lama setelah itu, Rangga juga diadopsi oleh sepasang suami istri yang sudah lama menikah tapi tak kunjung memiliki keturunan. Naasnya, kedua orang tua Rangga meninggal dalam kecelakaan di saat usia Rangga masih remaja. Dia sering kesini agar tak merasa hidupnya hanya sebatang kara. Rangga juga mulai menjadi donatur setelah bisa cari uang. Panjang lebar Ibu Panti menjelaskan. Berarti saya dan Rangga sama-sama berasal dari panti ini? Tanya Kania. Iya. Benar sekali. Malah waktu kamu lagi bayi, Rangga sering bermain denganmu, timpal Ibu Panti. Tapi, kami bukan saudara kan? Kania bertanya lagi. Ibu Panti tersenyum lebar. Jelas bukan. Rangga diantarkan ke sini oleh ibunya karena ibunya itu mau jadi TKW ke luar negeri. Bilangnya nitip dulu tapi sampai sekarang gak ada lagi kabarnya. Sedangkan Kania, ibu, 22. Panti melirik dulu pada Pak Amar dan Bu Rania sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah melihat anggukan kepala Bu Rania, akhirnya Ibu Panti meneruskan. Kania terlahir dari seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa di sekitar sini. Karena wanita itu tak memiliki keluarga, jadi pihak panti memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Hati Kania mencelos luar biasa mendengar penuturan tersebut. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata. Wanita yang mengalami gangguan jiwa. Itu artinya aku terlahir dari orang gila. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Lalu ayahku, siapa dia? Atau aku adalah anak korban perkosaan? Semakin banyak pertanyaan yang berjejalan, semakin pilu pula yang dirasakannya. Malu, sedih, semua itu bercampur menjadi satu. Padahal selama ini ia begitu pongah dengan statusnya. Dan kini, kenyataan membuat dirinya terasa dihempaskan ke jurang paling dalam. Di antara buliran bening yang mulai jatuh satu persatu, Kania menatap Pak Amar dan Bu Rania bergantian. Rasa syukur dan terima kasihnya kini tak terbatas lagi. Dia tak tahu harus membalas dengan cara apa atas semua kebaikan yang dilakukan kedua orang tuanya itu. Mama sama papa sama sekali tak pernah merendahkan aku meski kalian tahu kalau aku terlahir rahim seorang wanita gila.
Mama sama papa begitu tulus menyayangi aku tanpa pernah mengusik status di masa laluku sedikit pun. Kenapa, Ma, Pa? Tanya Kania dengan bersimbah air mata. Buat apa? Ketika kami memutuskan untuk menjadikanmu anak kami gak memperdulikan apapun lagi. Lagi pula, semua anak terlahir sama. Sama-sama suci dan tanpa noda. Timpal Bu Rania. Apa yang dikatakan mamamu benar, Nak. Ketika kami memutuskan untuk menjadikanmu anak, kami hanya bertekad untuk mencintaimu seperti anak kandung sendiri. Tak peduli apapun masa lalumu. Lagi pula, sebagai anak kamu gak punya salah apa-apa, gak punya peran apa-apa atas apa yang dilakukan orang tuamu. Pak Amar menambahkan. Mata Kania kian basah. Air mata semakin deras berjatuhan. Terima kasih banyak, Ma, Pa, tuturnya dengan suara bergetar. Rangga yang masih ada di sana hanya ikut menyimak. Ia pun ikut terharu atas apa yang terjadi di depan matanya. Sejak Pak Amar mengadopsi Kania, dia memang menjadi donatur tetap di panti asuhan tersebut. Tapi dia jarang sekali langsung datang ke sana. Setiap bantuan dikelola oleh Bu Rania. Itu pun kadang datang langsung atau berupa transferan. Maafin Ibu ya, Kania. Ibu tidak bermaksud membuatmu sedih. Tapi, kebenaran memang harus diungkapkan. Dan apapun takdir kita, entah itu di masa lalu atau di masa sekarang, harus tetap disyukuri. Karena pasti terkandung makna dan tujuan di dalamnya, tutur Bu Panti bijak. Gak apa-apa, Bu. Ini memang saatnya saya tahu semuanya. Asal-usul diri saya yang sebenarnya setelah puluhan tahun mama sama papa menutupinya, balas Kania. Dengan semua kenyataan itu, setidaknya Kania mulai tahu diri dan tak lagi bersikap pongah. Ia juga merasa semakin hormat pada kedua orang tuanya yang sudah mengangkat derajat dirinya setinggi-tingginya. Bahkan tak ada seorang pun yang mengetahui kalau sejujurnya dia hanyalah anak dari seorang wanita gangguan jiwa tanpa kejelasan status ayahnya. 23. Bu Rania dan Pak Amar kini ada di dalam kantor panti. Bersama Ibu Panti yang biasanya membahas banyak hal. Tentang sekolah anak-anak yang ada di sana, apa saja yang kurang dan apa saja yang paling mendesak dibutuhkan. Sedangkan Kania, memilih untuk tetap di luar. Dia duduk di halaman panti sembari memperhatikan keriuhan anak-anak yang sedang bermain. Dia sama sekali tak menyangka, kalau dirinya pun, dulunya adalah bagian dari anak-anak itu. Langit sore membentang indah di atas sana. Lembayung senja memayungi membuat suasana terasa sejuk. Aku gak menyangka kalau kita berasal dari panti yang sama. Rangga, berdiri di dekat Kania. Tatapannya sama-sama tertuju pada keseruan anak-anak dengan tawa yang sesekali membahana. Tanpa beban. Anak-anak itu tetap terlihat bahagia. Meski hidup tanpa pendampingan dan kasih sayang orang tua. Kita menjadi salah satu orang yang paling beruntung. Karena dari banyaknya anak panti, kita yang terpilih untuk diadopsi hingga bisa merasakan memiliki orang tua, keluarga, dan kasih sayang mereka. Apalagi Mbak Kania.
Beruntung dipertemukan dan menjadi bagian dari keluarga Pak Amar. Bukan karena banyaknya hartanya, tapi dari kebaikan dan ketulusan hatinya. Panjang lebar Rangga berbicara. Ya, aku memang beruntung. Kania menyahut pendek. Sepanjang kenangan hidupnya, dia tak memiliki kenangan buruk dari kedua orang tuanya. Mereka memperlakukan Kania bak anak kandung. Penuh cinta dan dilimpahi kasih sayang. Fasilitas hidup yang sangat lengkap dan tak pernah kekurangan. Hanya waktu yang terbatas karena kedua orang tuanya sama-sama orang penting. Sejak kecil, kedua orang tuaku sering mengajakku ke sini. Mereka memang mengadopsi aku, tapi mereka tidak menyembunyikan asal-usul diriku. Meski begitu, mereka tetap menyayangiku layaknya anak sendiri. Diajak ke sini hanya untuk melihat kehidupan anak-anak lain agar aku merasa lebih bersyukur. Rangga kembali berbicara. Beda sama mama papa. Mereka gak pernah mengajakku ke sini. Ini baru pertama kalinya. Mungkin mereka awalnya ingin menutupi ini selamanya, hingga akhirnya Safina hadir kembali di hidup mereka. Putri mama sama papa yang seharusnya hidup bersama mereka sejak dulu. Yang seharusnya dihujani kasih sayang oleh mama papa dan dihidupi dengan sangat layak. Sayangnya takdir baik itu digantikan oleh peranku. Sebab kalau Safina dulu tidak pernah hilang, aku juga pasti tidak akan pernah bertemu dengan mama papa, balas Kania. Semuanya memang takdir yang harus dijalani, Mbak. Apapun itu, saya yakin itu takdir terbaik. Baik untuk Mbak Kania maupun Mbak Safina, timpal Rangga. Ya, begitulah. Kania mendengus pelan. Ngomong-ngomong, jangan panggil Mbak. Kayaknya aku tua banget, lanjutnya. Lalu saya panggil apa? Nona, adek, atau panggil nama? Nama saja. Kania, potong Kania cepat. Aduh, kalau itu saya gak berani. Berasa tidak sopan. Apalagi Mbak Kania ini putrinya Pak Amar dan Bu Rania, tolak Rangga tak enak. Aku sama kamu gak ada bedanya. Sama-sama berasal dari panti dan bernasib sama, balas Kania. Iya, tapi 24. Udahlah gak ada tapi-tapian. Lagian perkara panggilan doang diperdebatkan. Kania kembali memotong. Baiklah kalau gitu, Mbak, kan. Rangga menyahut kikuk. Ekor matanya sesekali melirik Kania dengan senyum tertahan. Di matanya, sejak pertama kali bertemu dulu, Kania adalah Gat. Es yang jutek tapi sangat cantik. Sikap juteknya itu yang membuat Kania semakin terlihat menggemaskan. Meski sebagian orang menganggap sikap jutek Kania adalah bentuk kesombongan. Berbeda halnya dengan Rangga. Ia melihat sikap jutek Kania itu adalah hal unik. Dengan kejutekan itu, Kania menjadi salah satu wanita yang jarang bersikap ramah tamah di hadapan lelaki. Hingga tak banyak lelaki yang berani mendekatinya. Beruntung mental Rangga sudah teruji sejak kecil. Hingga mendengar bahasa atau ucapan apapun jarang dimasukkan ke hati. Termasuk ucapan-ucapan Kania selama ini jika bertemu dengannya. Terapinya gimana? Lancar Mbak, kan? Tanya Rangga. Begitulah. Malas sebenarnya,
Karena setelah terapi pun gak banyak perubahan yang dirasakan. Mungkin takdirku emang harus cacat terus kayak gini, jawab Kania putus asa. Jangan bilang begitu, kan? Takdir itu terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir yang bisa diubah dan tak bisa diubah. Kalau ini jelas-jelas takdir yang bisa diubah. Asalkan semangat dan tak menyerah, insya Allah Mbak Kania bisa pulih lagi seperti dulu, balas Rangga menyemangati. Malas. Biarlah. Biar gak ada lelaki yang mau sama aku. Gak ada yang berani deketin aku karena cacat, timpal Kania asal. Yang namanya cinta itu gak bersyarat. Kalau cintanya tulus, bagaimanapun keadaannya pasti menerima. Buktinya banyak orang yang, maaf, cacat, tapi tetap punya pasangan. Hidup bahagia layaknya orang normal pada umumnya, timpal Rangga. Itu karena takdir mereka beruntung. Dipertemukan dengan orang seperti itu. Aku masih normal saja, kisah cintaku gagal apalagi cacat begini. Kania menyemburkan napas kasar mengingat kandasnya cinta dirinya dan Aldi. Berpikir positif saja. Mungkin saja keadaan Mbak Kania yang seperti ini justru mendatangkan cinta sejati nantinya. Cinta yang bisa menerima sepenuhnya tanpa menuntut apa-apa, balas Rangga. Memang ada cinta seperti itu. Lelaki yang sudah 2 tahun menjalin kasih denganku saja ujung-ujungnya berpaling, sahut Kania sendu. Pasti ada. Yakin saja, jawab Rangga. Tahulah, gak yakin aku. Lagian pembahasan kita berat bener. Terlalu formal. Kania menimpali. Mencoba menghentikan topik yang sedang dibicarakan. Terus mau bahas apa? Ayo cerita, biar aku dengerin. Rangga malah melepas sendal, lalu diduduki dirinya yang malah mengambil posisi di depan Kania. Ngapain di situ? Bangun-bangun. Gak enak bener dilihatin kayak gitu. Kania mengibaskan tangannya. Rangga malah terkekeh. Kenapa memangnya? Yang namanya ngobrol kan enaknya berhadap-hadapan. Apa jangan-jangan takut terpesona? Tanyanya berkelakar. 25. Ngadi-ngadi aja kalau ngomong. Kania kembali ke mode jutek. Bola matanya memutar malas. Lagian kenapa belum pulang sih? Tuh udah sore. Pulang juga ngapain Mbak? Belum ada istri ini yang nungguin, balas Rangga mengulum senyum. Ya kalau mau ada yang nungguin, buruan cari istri. Gitu aja kok repot. Timpal Kania diakhiri decakan pelan. Ini juga lagi usaha. Siapa tahu ada yang peka, celetuk Rangga. Maksudnya? Kania menjawab cepat dengan kening berkerut. 26. Rangga mengenal Pak Amar sejak beberapa tahun lalu. Saat dirinya mulai bekerja di bawah naungan Pak Hamdan yang tak lain ayahnya Raka. Pak Hamdan kala itu begitu terpesona oleh akhlak dan kebaikan Rangga. Dan keadaannya dirinya yang jauh dari anak yang tak lain Raka, membuat Pak Hamdan merasa dekat dengan sang putra karena keberadaan Rangga. Melihat sosok Rangga yang jujur dan gigih, Pak Hamdan menjadikan dia orang kepercayaannya. Bahkan nyaris dianggap anak sendiri.
Saat sakit pun seringnya ditemani Rangga yang rela menginap di RS atau di rumah Pak Hamdan. Pak Hamdan jauh dari anak, dan Rangga yang sudah kehilangan orang tua. Hingga mereka merasa saling melengkapi satu sama lain. Tak heran setelah meninggal pun, Pak Hamdan meminta agar Rangga meneruskan usahanya meski tetap di bawah naungan Raka. Ahli waris yang lebihlah berhak. Karena kedekatan Rangga dan Pak Hamdan itulah, membuat dia juga lumayan dekat dengan Pak Amar yang tak lain pengacara Pak Hamdan. Mereka seringkali bertemu apalagi saat Pak Hamdan sakit dan Rangga yang mengurus semuanya. Tak jarang, Rangga diminta Pak Hamdan untuk mendatangi Pak Amar guna mengurus sesuatu. Dan dia biasanya akan datang ke rumah daripada harus mendatangi kantor karena belum tentu lelaki paruh baya tersebut ada di tempat. Saat datang ke rumah, sesekali Rangga melihat Kania. Meski jarang karena putrinya itu kuliah di luar negeri. Hanya sesekali jika sedang pulang ke Indonesia. Mau ketemu papa? Tuh di dalam. Samperin aja. Aku males manggil soalnya. Lagi mager. Kamu lagi. Sering banget datang kemari. Ngapa gak janjian di luar aja sama papa sih? Pagi-pagi udah namu. Kayak gak ada waktu lain aja. Celetukan-celetukan seperti itu sudah biasa Rangga dengar kalau bertemu dengan Kania. Meski baru bangun tidur dengan baju piyama dan rambut sedikit acak-acakan, tapi terlihat sangat cantik di mata Rangga. Pak Amar itu orang penting. Jadwalnya padat setiap harinya. Tamu-tamunya juga bukan orang sembarangan. Mulai dari kalangan atas sampai pejabat. Saya tahu jadwal beliau setiap harinya. Jadi saya memutuskan untuk selalu datang ke rumah. Kalau di rumah insya Allah ada. Apalagi pagi-pagi sekali. Jawaban Rangga kala itu. Iyalah terserah. Kania mengibaskan tangannya di udara lalu melenggang meninggalkan Rangga. Sendal bulu dengan kepala kucing di depannya melangkah semakin menjauh menuju taman depan rumah untuk menikmati cahaya matahari di pagi hari. Saat urusan Rangga dan Pak Amar selesai, Rangga kembali melihat Kania yang masih berada di taman. Kulit cantiknya tersorot sinar mentari hingga nampak kekuningan. Lah seringkali tertegun sebentar hanya untuk menikmati kecantikan tersebut. Kecantikan yang membuatnya 27. Terpesona tapi hanya mampu untuk dipendamnya. Ia sadar diri siapa dirimu dan siapa Kania. Beberapa bulan ini, saat Rangga masih sesekali mendatangi rumah Pak Amar dengan berbagai alasan, lelaki itu kerap melihat Kania sedang duduk sendiri di taman. Pipinya yang cantik dibasahi air mata yang sesekali diusapnya. Awalnya Rangga tak mengetahui kenapa. Hingga ia mendengar semuanya. Tentang patah hatinya Kania karena ditinggal menikah oleh kekasihnya. Saat mendengar kabar tentang kecelakaan yang menimpa Gat S itu, Rangga ikut cemas. Ingin melihat kondisinya tapi malu andai tiba-tiba datang tanpa alasan. Hingga ia memiliki alasan saat Raka mengumumkan sedang mencari donor D4 Rah untuk Kania. Layang kebetulan memiliki golongan D4 Rah sama, akhirnya bisa melihat Kania sekaligus menolongnya. Setelah berhasil mendonorkan D4 Rahnya pada Kania,
dia menemui Kania yang kala itu sedang koma. Darahku sekarang mengalir di dalam tubuhmu. Semoga nanti bukan hanya D4 rahku yang ada di tubuhmu tapi juga namaku. Lekas sembuh ya. Ayo berjuang. Jangan cepat menyerah. Dunia ini terlalu indah untuk ditinggalkan buru-buru. Sejak saat itu, setiap harinya, dia menunggu kabar tentang Kania. Hingga dia mendengar kabar kalau Kania akhirnya sadar dari komanya. Dengan alasan mewakili Raka, dia datang untuk membesuk. Bisa melihat Kania baik-baik saja sudah cukup untuknya. Rangga tak berharap banyak pada perasaannya. Ia tetap menyukai dalam diam. Tak berani sering-sering menemui karena sadar diri. Beruntung alam seolah mendukung dirinya. Hingga beberapa kali ditakdirkan bertemu lagi. Rangga, datang ke rumah ya. Ambil undangan untuk acara resepsi Safina nanti. Bagikan ke karyawan di sana. Mata Rangga berbinar melihat pesan itu. Besok paginya dia benar-benar datang. Senyumnya merekah saat bertemu Kania. Meski ia juga merasa pilu saat melihat Gat. Es itu berusaha untuk berdiri dengan berpegangan pada Safina. Ingin sekali dia membantu tapi sadar akan posisinya. Meski tawaran bantuan akhirnya terlontar juga dari mulutnya. Namun ditolak Kania. Rangga, saya mau minta tolong. Besok, saat acara resepsi, datanglah lebih pagi. Tolong awasi Kania. Saya takut dia kembali melakukan hal yang tidak-tidak. Rangga kembali dibuat bahagia dengan pesan yang dikirim Pak Amar. Tentu saja dengan senang hati dia akan melakukannya. Hampir seharian menemani Kania di acara resepsi, sudah cukup membuat Rangga bisa menikmati kecantikan Kania dari dekat. Lama pula. Meski setelah itu, dia tak yakin akan bertemu lagi dengan Kania. Siapa sangka, mereka kembali dipertemukan di panti asuhan. Tentu hal itu membuat Rangga diliputi senyuman. Apalagi saat memiliki waktu berbincang berdua di halaman. Ditanya malah bengong. Ngapain cerita kalau gitu? Kania kembali bersuara karena Rangga hanya terdiam. Entah apa maksudnya dan untuk siapa kata peka yang dimaksud. 28. Maksudnya, Rangga tak meneruskan kata-katanya karena keburu melihat Pak Amar dan Bu Rania keluar dari kantor panti. Ia malah merogoh saku dan mengambil sesuatu dari sana. Oh, iya. Ini kartu namaku. Di sini ada nomor teleponku. Hubungi aku kalau Mbak Kania butuh bantuan apapun. Atau sekadar butuh jasa mendengarkan curhat pun tak apa, kata Rangga diakhiri kekahan pelan. Ragu, tangan Kania terulur hingga akhirnya secarik kertas itu diambil juga. Mbak lagi, timpalnya sembari geleng-geleng kepala kecil. Hehe. Maaf, kebiasaan. Rangga garuk-garuk kepala pelan dengan senyum lebarnya. Ia buru-buru berdiri seiring Pak Amar yang semakin mendekat. Loh, Rangga, belum pulang. Sapa Pak Amar. Belum, Pak. Nemenin Mbak Kania biar gak sendirian, jawab Rangga. Oh iya. Makasih ya. Balas Pak Amar. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi,
Sudah sore, timpalnya. Bu Rania, Mbak Kania, mari. Rangga menganggukkan kepalanya sopan lalu melangkah pergi dari sana. Menuju motornya yang terparkir di dekat pintu gerbang. Ayo, kan, kita juga pulang. Pak Amar mendorong kursi roda Kania menuju mobil. Kania tak merespon. Dia kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru panti. Menatap kaki-kaki mungil yang sedang bermain dan berlarian untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya benar-benar memasuki mobil. Sepertinya kamu sama Rangga makin dekat. Papa lihat sudah mulai bisa ngobrol-ngobrol, tutur Pak Amar yang sedang menyetir. Enggak, perasaan Papa doang. Kan ketemu cuma kebetulan. Lagian gak terlalu banyak ngobrol. Cuma basa-basi sedikit, timpal Kania. Oh, Pak Amar menyahut kecil. Papa lihat, akhir-akhir ini kamu sendirian terus. Teman-temanmu yang dulu akrab juga gak pernah datang lagi ke rumah. Kemana mereka? Gak tahu. Kania menyahut asal. Padahal dia tahu kalau teman-temannya tak mau lagi bergaul dengan dirinya yang cacat. Kalau kamu mau nyari teman, Rangga orang yang baik. Dia pasti menol temenan sama kamu, balas Pak Amar. Kania gak nyari teman. Diam di rumah juga sudah cukup, timpal Kania. Ya maksud Papa, barangkali kamu butuh teman. Untuk ngobrol misalnya. Diam di rumah setiap hari juga kan pasti bete. Kesepian juga. Apalagi Mama sama Papa jarang di rumah, balas Pak Amar. Kania tak menimpali. Setelah kepulangannya dari RS, dia sudah terbiasa kesepian dan sendirian. Tak ada yang bisa dihubunginya sekedar untuk berbagi cerita. Nanti kalau Safina sudah pulang bulan madu, dia juga pasti sering-sering datang ke rumah lagi. Nemenin Kania biar gak sendirian. Iya kan, kan? Kata Bu Rania. 29. Kania menimpali singkat. Kata bulan madu membuat harinya lumayan tergores. Potret-potret kemesraan yang dibagikan Aldi di akun media sosialnya kembali terbayang. Buru-buru ia menggeleng pelan untuk mengenyahkan semua itu. Safina udah ada menghubungi, Ma. Tanya Pak Amar. Ada tadi pagi. Katanya mau keliling Bali. Entah sudah kembali ke hotel atau belum. Ini sudah sore soalnya, jawab Bu Rania. Biarin aja. Sama suaminya ini. Biarkan mereka menikmati waktu bersama. Jarang-jarang kan, balas Pak Amar. Iya. Semoga aja tak lama pulang bulan madu langsung dapat kabar baik. Safina hamil dan kita akan jadi nenek kakek, timpal Bu Rania penuh senyuman. Baru membayangkannya saja sudah membuat wanita parubaya itu bahagia dan berbunga-bunga. Tentu karena masa-masa kecil anaknya sudah terlewat sangat lama. Dan dia merindukan tangisan bayi di rumah itu. Sedangkan Kania diam-diam mengambil napas pelan. Membayangkan andai Safina benar-benar hamil, maka sempurna sudah kebahagiaan Safina bersama Aldi. Di tempat berbeda, Safina dan Aldi baru saja kembali ke hotel setelah seharian mengunjungi beberapa tempat wisata di Bali. Wajah keduanya nampak lelah tapi berbinar penuh kebahagiaan. Gimana hari ini? Seru? Tanya Aldi. Mereka tengah terlentang di atas pembaringan untuk mengurai kepenatan. Untuk meluruskan kaki juga pinggang. Seru banget. Soalnya ini baru kedua kalinya aku jalan-jalan dan liburan. Pertama waktu bareng keluargamu dan kedua sekarang. Sebelumnya, jangankan bisa jalan-jalan. Hari-hariku disibukkan dengan mencari nafkah,
timpal Safina antusias. Aldi menyamping. Menyangga kepalanya dengan sebelah tangan. Menatap Safina penuh binar cinta. Mulai sekarang, ada aku yang siap menemani kemanapun kamu mau, tuturnya. Safina ikut menyamping. Lalu mengangguk sambil mengulum senyum. Makasih. Sama-sama, sayang. Aldi maju sedikit. Mengecup kening istrinya itu sekilas. Oh iya. Nanti malam kita dinner di luar ya. Pokoknya malam ini kita begadang. Menikmati indahnya Bali di malam hari. Setelah itu, lanjutkan misi kita. Misi? Misi apa? Tanya Safina dengan kening berkerut. Buat bayi. Aldi mendekatkan bibirnya ke telinga Safina, diakhiri kekahan pelan. Safina menengulung senyum malu-malu lalu memukul pelan lengan suaminya itu. Beruntung rasa sakitnya perlahan menghilang. Setelah cukup lama beristirahat, mandi dan mendirikan salat maghrib berjamaah, keduanya kembali bersiap untuk makan malam. Mereka memilih berjalan kaki menuju restoran yang letaknya persis di samping pantai. Dengan bersemangat, Safina terus berceloteh. Mengagumi apa saja yang dilewatinya sepanjang melangkah. Tangannya melingkar erat di lengan Aldi. Bergelayut manja di sana. 30. Langkah Safina tiba-tiba terhenti saat berpapasan dengan seseorang. Matanya menatap orang tersebut tanpa berkedip. Lingkaran tangannya di lengan Aldi perlahan mengendur. 31. Untuk sejenak Safina masih terpaku. Bayang-bayang masa lalu kembali memenuhi pelupuk. Ses 4K di dadanya mulai muncul. Antara marah, kecewa, juga terluka. Bukan karena perasaan masih ada. Tapi pertanyaan kenapa ada orang setega itu. Orang yang katanya mencintai, orang yang katanya ingin menjaga, orang yang katanya ingin menjadikan dirinya istri, justru malah pergi di saat kondisi Safina talk baik-baik saja. Bukan hanya itu, lelaki itu justru memanfaatkan keadaan dengan memerempat es Davin. Setelah itu pergi dan menghilang tanpa kabar. Benar-benar tak punya hati. Lelaki di hadapannya itu bukan hanya sudah menghancurkan hatinya, tapi juga mencabik-cabik harga dirinya. Dan yang paling parah, karena kelakuan laki-laki itu pula, satu-satunya orang yang kala itu dimiliki Safina akhirnya berpulang karena tak sanggup menahan kekecewaan. Safina memang orang yang baik. Dikenal tulus juga sabar. Tapi dia juga punya hati. Di saat bertemu dengan orang yang sudah melukai dirinya begitu dalam, rasa benci itu tetap ada. Meski tak begitu menyala-nyala. Di depannya, Bambang berdiri dengan ekspresi lebih terkejut. Mata lelaki itu melotot dengan mulut menganga. Apalagi saat memindai Safina dari atas hingga bawah. Mantan kekasihnya itu terlihat sangat jauh berbeda dari dulu. Kini penampilannya begitu anggun dengan baju mahal yang menutupi tubuhnya. Wajahnya putih bersih tanpa noda dengan polesan make up sederhana, tak burik seperti dulu. Ayo, Mas. Safina kembali menggandeng tangan Aldi dan mengajaknya untuk meneruskan langkah. Awalnya ia tak ingin mempedulikan keberadaan Bambang. Sangat mengganggu harinya yang sedang sangat berbahagia.
Aldi yang keningnya masih mengernyit hanya mengangguk lalu menggandeng pinggang Safina. Berjalan bersama menuju restoran yang bangunannya mulai terlihat. Safina. Bambang buru-buru menyapa. Menyusul langkah Safina yang baru saja melewati dirinya. Safina, tunggu. Aku mau bicara. Lanjut Bambang mencengkram tangan Safina. Safina menoleh dengan kilatan amarah di matanya. Kemarahan yang baru Aldi lihat seumur bersama Safina. Lepas. Lancang kamu ya, pegang-pegang tanganku segala. Safina mengibaskan tangannya kasar hingga tangan Bambang terlepas. Maaf, aku gak sengaja. Itu hanya gerakan spontan, timpal Bambang. Tapi aku mohon dengarkan aku dulu. Aku mau bicara. Lanjutnya. Gak perlu lagi ada yang dibicarakan. Gak penting, timpal Safina. Kelembutan yang selama ini dimiliki wanita itu hilang sudah. Tapi aku merasa perlu meluruskannya. Aku ingin kamu tahu semuanya. Bambang Koko bicara. Gak perlu. Aku gak ingin tahu apa-apa. Bukan urusanku. Urusanku sekarang, aku sudah menikah dan aku memiliki suami yang wajib aku hormati dan hargai perasaannya. Jadi tolong, jangan ganggu aku lagi. Anggap saja. 32. Kita tidak pernah mengenal sebelumnya, ungkap Safina seraya semakin mengeratkan lingkaran tangannya di lengan Aldi. Menikah dengan lelaki lain. Aku yakin itu cuma pelarian. Aku yakin kalau di hatimu masih ada namaku. Dengan percaya dirinya berujar. Safina tertawa geli mendengarnya. Maaf, tapi ini bukan pelarian. Aku benar-benar mencintai suamiku. Sangat. Dan apa tadi? Masih ada namamu di hatiku. Apa Mas bercanda? Gak mungkin aku masih menyimpan nama lelaki yang sudah begitu tega kepadaku dan nenekku. Gak mungkin aku masih menyimpan nama orang yang sudah menyebabkan nenek meninggal. Kalaupun ada, itu hanya kebencian dan kekecewaan. Apa nenek Halimah meninggal? Pekik Bambang. Ya, meninggal setelah melakukan tindakan itu, yang dibebaskan dengan tapi apa? Karena bagian dirinya bertanggung jawab itu, akhirnya aku bertemu dengan lelaki sebaik ini. Lelaki yang sekarang sudah jadi suamiku. Lelaki dan harga diriku. Lelaki yang aku cintai sampai akhirnya. Safina melebar sebaik senyum. Penuh cinta dan rasa bangga. Kamu bohong kan, Vin? Kamu cuma ingin membuat aku dulu. Bambang tertawa dengan apa yang Safina ucapkan. Terserah apapun tanggapanmu. Yang jelas ibu sudah sangat bahagia. Jadi tolong jangan ganggu aku. Gak perlu muncul lagi di bagus video pun, timpal Safina tegas. Aku cuma mau minta maaf, Vin. Tolong maafkan semua kesalahan yang berulang karena suaminya yang rendah seperti dirimu. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Bambang menyerahkan tangannya di wajah. Aku maafkan masa jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalau kita rasanya bertemu lagi, kamu harus berubah lagi, kita Safina temukan. Tapi, Vin, gak ada tapi-tapian. Kalau tidak, aku akan minta membagikan uang hasil monetasi serikat, Vin. Aku mungkin memberitahu tentang barang biar kamu laporkan ke polisi, ancam Safina. Mendengar semua itu, Bambang terlihat panik. Wajahnya memuncak dan ketakutan. Baiklah, aku setuju. Aku akan menunggu lagi. Tapi kalau suatu saat suamimu menjawab dirimu, datanglah padaku. Aku tetap ada untukmu. Aku akan tetap menerima. Stop, cukup. Apapun yang terjadi, aku akan pernah menunggu lagi. Safina menyimpan dunia wajah Bambang dengan tatapan tajam pada. Setelah itu, ia kembali mengangkat Aldi dan meneruskan langkah. Apa perlu kasih dia pelajaran? Bodoh mentah mungkin. Tanya Aldi pelan. Safina menurut pelan. Gak perlu. Jangan perlu dengan menghadapi orang seperti dia. Lebih baik tangan dipakai untuk memanjakan aku. Menurut sebelum tidur mungkin. Aldi terkejut mas. Kalau itu pasti. Gak perlu minta. 33. Safina mulut senyum. Sudah. Lupakan peristiwa tadi. Sekarang kita makan. Lapar banget. Safina memegang perutnya yang mulai keroncongan. Let's go. Keduanya mempercepat langkah lalu memasuki restoran dengan masa terbuka tersebut.
Mereka mendirikan lebih dekat pantai dan bisa menempati beberapa di malam hari. Di mana air laut itu nampak bersinar biruan. Setelah hampir setengah jam menunggu pesanan, akhirnya mereka diizinkan berbagai menu makanan. Mulai dari seafood, bebek goreng, juga minuman. Tapi jalan sesuai menu. Berapa banyak ini, Mas? Tanya Sabina melihat isi meja menu. Enggak. Kita butuh tenaga untuk berdagang malam ini, timpal dengan sinar. Kalian penyakit aja mau berdagang. Paling satu tangan jalan suci bertahan, balas Sabina mengenal. Hem, jadi kamu ragukan kemampuanku. Kita lihat nanti. Kalau aku menjadi main, harus siap. Kita lihat siapa yang tepat, timpal dengan semuanya. Ampun, Tuan. Aku menyerah duluan. Sabina ingin semua yang tanya. Sedangkan Adi langsung tertawa lemas. Mereka menikmati makan malam penuh kehangatan. Tapi tinggal dengan keromantisan. Aku sekarang membawa Sabina segera menyudahi bebek istrinya tinggal makannya. Atau membantu memisahkan ketiga ikannya. Setelah berjuang menghabiskan isi meja, akhirnya pertemuannya sudah penuh. Apalagi Aldi. Sampai berkali-kali memsarutnya yang sedikit buncit. Nah kan? Kalau sudah dengan kayak gitu, langsung tidur, ibu Sabina. Enggak. Rencana hari ini belum terlaksana. Belum satu kali pun. Saya kan sudah menjauh tapi makan, sambut Aldi. Cek, laki pikiran yang kesana mulia. Sabina berpulang dengan suaminya itu. Dulu enggak. Tapi setelah tahu rasanya ya, kerasan dua yang timpal saya tertawan. Ish. Sabina telah memukul Aldi dan dia menutup. Meski makan malam terakhir, mereka langsung beranjak pergi. Tapi tak bisa dulu untuk menikmati dan pantai malam hari. Keduanya duduk di pesisir. Sabina mendengar kepalanya baru sang suami. Ani malam sekali waktu kencang menghadirkan pikiran. Cahaya bulan bintang yang berdiri di atas sana memantulai laut hingga terlihat berbeda. Pulang, yuk, anginnya makin kencang, ajak Aldi. Sabina mengantuk. Malam bagian neraka naik. Begitu sampai lagi pada sudah jam 9:34. Waktu yang pas untuk beristirahat. Keduanya langsung mendirikan salat isya berjamaah. Lalu duduk sambil menonton TV. Tak lama, karena punya beberapa manusia yang baru beberapa kali hisap. Suara sangat tersampai suara TV-nya bernyaring. Sesuai dengan Sabina, bahasa Al-Quran, suaminya itu langsung tertidur. Banyaknya aktivitas sangat bertumbuh badannya abis terkis. Sabina mulus senyum. Melihat tangannya di urusan suaminya hanya tertutup sebagian. Lalu tertidur dengan sisa senyuman di bibirnya. Kan, aku bilang juga apa? Cuma sekali doang langsung tepat. Sabina bercanda suaminya pagi ini. Setelah keduanya mendirikan salat subuh berjamaah. Itu karena aku kecapean. Siangnya terlalu banyak jalan-jalan, kata Aldi. Alasan, Sabina tergelapan. Suka sekali membuat suaminya itu. Baiklah, akan aku buktikan sekarang. Aldi baru mendekat Sabina membuat istrinya itu mengkaget. Mas, sudah pergi loh. Masih ada wacana jalan-jalan, tutur Sabina. Masih jam 5. Masih banyak waktu sampai pagi, timpal saya menarik istrinya tempat tidur dan menurutnya dengan selimut. Setelah menikmati bulan di hari lamanya, di hari keempat, Aldi dan Sabina pulang. Waktu liburan keduanya habis. Mereka harus kembali ke aktivitas sebelah yang disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Saat naik pesawat, Sabina sudah kata lagi satu saat pertama kali. Dia berhasil menguasai kecepatan yang sampai mendarat di bandara. Mobil itu bukan keluarganya sudah datang. Sabina dan Aldi langsung masuk dan baju menuju tempat tinggal mereka. Enggak rumah menyerangnya dulu, Mbak. Tanya sopir. Enggak, Pak. Besok saja. Hari ini masih capek. Banyak yang harus dibereskan juga, timpal Sabina. Baiklah, sambut sopir. Alhamdulillah, sampai juga. Tutur Sabina yang masuk dikontrakan. Kemana pun perginya, tetap saja menghadap tempat yang selalu dirikan. Padahal rumahnya sederhana ya. Apalagi kalau timpal Aldi, enggak. Karena bagi bukan rumahnya yang membuat nyaman dan selalu dirikan. Tapi isi dalam rumah itu. Kebersamanya, kenangannya, banyak pokoknya, timpal Sabina. Ia mengikat tangannya di leher sang suami. Dan yang membuat rumah ini terasa nyaman karena ada emas di dalamnya. Wah, baru datang sudah mancing-mancing. Curiga ini, pelakar Aldi. 35. Isi doang di dalam mancing. Balas Sabina dengan emas. Ia menepuk lalu dengan masuk ke kamar untuk mengganti baju dan baju bahan. Jadi rumah mana, sayang? Tanya Aldi pagi ini. Dia baru saja keluar kamar mandi dengan rambut basahnya. Jadi, Mas, kan nomor oleh balas Sabina. Oke, pulangnya mau bareng juga. Timpal Aldi, enggak ada kayaknya. Minta anterin sopir aja. Soalnya kayaknya aku akan sampai sore. Banyak kerjaan rumah, jawab Sabina. Kerjaan rumah biarin aja, besok lagi. Gak usah dipikirin, balas Aldi. Tapi aku kepikiran. Gak betah, balas Sabina. Aldi hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Terserah kau itu, tapi jangan sampai lelahnya. Oke, Sabina menyambut pendek. Setelah saran sederhana, mereka berangkat. Sabina menegur awalnya bawahnya dan balik. Mulai dari baju juga pernah pergi masuk dulu, Mas. Ajak Sabina begitu sampai. Iya, Aldi mengangguk saja. Rasanya soal selalu yang jawab kita mampir dulu. Jadi lagi ikut bersama Sabina masuk di rumah. Bapak sama ibu sedang sarapan, non. Langsung belakang aja, tugas dari rumah tangga yang membuka itu. Iya, makasih ya, timpal Sabina. Ayo, Mas. Sabina dan terus makan menuju rumah makan. Suara siapa berada di diri sudah mulai terdengar. Tiga suara langsung memberikan antusias. Sabina, sayang, sini, nak. Tuturnya dengan mata berminat. Wanita awal itu langsung bangun dari duduknya. Maaf ya, Ma, kembali langsung ke sini, kata Sabina sayang menjemput tangan bulannya. Keduanya lalu berkatakan, gak apa-apa. Mama terlalu capek, balas bulannya. Sabina tersenyum lalu pada Pak Ahmad. Papa sehat, sapanya. Dia menciptakan bukan yang lalu mereka juga berkata jelas. Alhamdulillah sehat, nak, balas Pak Ahmad. 36. Setelah itu, Sabina menyampaikannya hanya terdiam. Hai, Kan, gimana kabarmu? Baik, kan yang pendek. Aldi melakukan hal yang sama. Menyalahkan Ahmad dan bulannya. Aku mau menerima oleh-oleh.
Buat Mama, Papa, sama Sakina. Semoga supaya. Tutur Sakina. Ya ampun, nak, repot-repot amat. Padahal gak apa-apa loh, fokus bulan aja, balas bulannya. Gak repot, Ma. Kan sekalian jalan-jalan, balas Sakina. Bulan yang menurut. Makasih ya. Tapi ada oleh yang lebih mahal dulu. Bulan yang mau dengan nomor satu sendiri. Sakina menurut malu. Sabar, Ma. Doain aja. Lagian mamanya aneh. Bulan namanya aja baru masalah sendiri. Iya kan? Pak Ahmad keketuan. Namanya juga berharap, balas bulannya. Doakan saja yang terbaik. Kalau secepatnya alhamdulillah, kalau berdua waktu untuk dulu, timpal Pak Ahmad aja. Ali dan Sakina hanya tersenyum kecil. Keduanya nampak malu dan salah tingkah. Duduk di Vin. Ayo makan dulu. Pak Ahmad melanjutkan pembicaraan. Makasih, Pak. Sepertinya saya mau langsung berangkat. Takut telat. Timpal Albi. Oh, ya sudah. Sampai ketemu nanti di kantor. Balas Pak Ahmad. Albi mengantuk. Setelah pamit, ia langsung keluar. Sedangkan Sakina bergabung di jam makan sedikit ikut makan. Oh, iya kan. Beberapa hari ada yang datang ke kantor Papa. Mereka menjaga kerjasama perusahaan sekaligus. Pak Ahmad sempat tidak ucapannya. Seperti lagu untuk meneruskan. Sekaligus apa, Pak? Papa ini kebiasaan. Kalau ngomong jangan dilanjutkan. Bulan yang membagi Mas. Sekaligus ada kebiasaan, ungkap Pak Ahmad. Papa sudah cukup lama kenal dengan orang tua Nancy. Sama-sama bisnis. Kalau anaknya, Papa tidak begitu kenal. Terus, tanyakannya. Dia Papa balik lagi sama kamu. Kamu mau apa enggak? Kalau mau, nanti Papa makan malam di sini. Gantian. Kamu tidak disukai di mana? Di mana? Timpal Pak Ahmad. Kanya terdiam. Berpikir sebelum memberikan jawaban.